Jadi karena saking banyaknya yang tanya ke saya, Bang, caranya aktivasi OHS kayak gimana sih? Jadi di video kali ini akan kita bahas. Sebenarnya cara aktivasi OHS ini gampang banget. Jadi buat kalian yang udah tahu mungkin bisa skip dulu aja video kali ini karena nggak akan relate dan nggak akan nambah ilmu juga. Tapi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa stay di video kali ini karena sebenarnya ya laptop baru kalian itu sudah ada Office-nya. Jadi nggak usah download crack-nya di website yang inisialnya depannya K belakangnya A. Nggak usah ya, karena laptop kalian itu sudah ada aplikasi Office-nya dan original. Tapi sebelum kita aktivasi, sebenarnya OHS itu apa sih, Bang? OHS adalah kepanjangan dari Office and Home Student. Nah, di 2021 ini banyak banget, hampir semua laptop itu sudah ada Office and Home Student dan biasanya itu versi 2019. Dan di dalam OHS ini ada 3 aplikasi penting yang hampir mungkin 99,99% pengguna laptop itu pakai aplikasi ini. Jadi ada 3 aplikasi di OHS ya. Jadi ada Excel, Word, dan juga Microsoft PowerPoint yang bisa digunakan untuk sekolah, kuliah, bahkan pebisnis juga masih pakai Excel dan juga PowerPoint. Dan kalau misalkan kita beli langsung di websitenya Microsoft OHS 2019 ini harganya lumayan, harganya itu setara dengan HP entry level 1,899 atau 1,9 juta rupiah. Nah, laptop-laptop keluaran tahun 2021 hampir semuanya itu sudah pakai OHS. OHS ini seingat saya yang mempopulerkan pertama kali adalah Lenovo ya, dengan OHS dan juga Lenovo Vintage-nya, terus baru brand-brand lain itu mengikuti. Terus caranya tahu kalau laptop tersebut sudah include OHS gimana dong, Bang? Jadi ada beberapa cara ya, kita bisa lihat di laptopnya. Biasanya ada beberapa laptop itu yang sudah menempelkan stiker Microsoft Office 2019 yang menandakan kalau dia sudah include dengan OHS. Cuman ada beberapa laptop, beberapa aja sih ya, karena saya lihat hampir semuanya udah ada OHS. Tapi kalau kalian lihat di marketplace ada laptop yang serinya sama, contohnya mungkin Lenovo V14 lah. Jadi satunya itu 4 juta, satunya 4.500.000 gitu contohnya. Padahal spesifikasinya sama. Kalian bisa lihat dulu dia sudah include OHS atau belum. Karena saya lihat ada yang cuman pakai Windows 10 tanpa OHS dan yang harganya lebih mahal itu biasanya sudah pre-install Windows 10 sama OHS 2019. Nah, biasanya untuk laptop yang nggak mau menempelkan stiker OHS 2019 di laptopnya biasanya akan ditaruh di packagingnya atau di boxnya. Biasanya ya stikernya di sini atau kadang ada keterangan di spesifikasinya itu plus OHS. Tapi ada juga yang di laptopnya itu nggak ada, di boxnya nggak ada, tapi sebenarnya dia include dengan OHS. Nah, kalau ini jalan satu-satunya adalah tanya ke penjualnya. Penjualnya pasti tahu kok apa itu OHS. Kalau nggak tahu mungkin itu adalah anak magang mungkin ya, yang magang disuruh ngadminin sosial medianya gitu. Terus juga banyak yang tanya ke saya, Bang, OHS ini sama nggak sih dengan Microsoft Office 365? Beda ya, kalau Office 365 itu fiturnya lebih lengkap. Kalau saya cek di websitenya Microsoft, Office 365 ada tambahan Microsoft OneNote, Outlook, OneDrive, dan lain-lain. Dan untuk Office 365 kita mendapatkan dukungan penuh. Jadi kalau misalkan suatu saat ada apa-apa, kalian bisa tanya ke customer service-nya. Dan dia mendapatkan software update secara terus-menerus asalkan selama kalian berlangganan. Yap, berlangganan ya. Jadi kalau misalkan OHS 2019 itu kalau kalian beli di Microsoft-nya langsung 1,9 juta sekali aja seumur hidup, one time payment. Tapi kalau Office 365 subscription berlangganan. Untuk yang personal atau hanya bisa satu orang itu 959.000 dan yang family yang bisa sampai 6 orang itu 1.300.000. Sedangkan OHS ini seumur hidup. Jadi kelebihannya OHS tentu lebih murah dan enggak langganan. Cuman kekurangannya dibandingkan dengan Office 365, dia aplikasi Office-nya cuma 3 aja, terus nggak dapat support customer service. Jadi kalau ada apa-apa ya kalian tanya ke saya mungkin ya, atau ke teman-teman kalian yang paham tentang Office. Dan dia juga nggak dapat software update, jadi mentoknya di situ aja. Cuman kelebihannya dibandingkan 365 jelas dia lebih murah dan one time payment aja. Oke, jadi sampai sini seharusnya kalian udah tahu ya apa itu OHS atau Office Home and Student 2019. Jadi hampir semua laptop 2021 itu sudah include. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mengaktifkannya? Karena banyak banget yang DM, yang tanya di kolom komentar, Bang, caranya aktifkan OHS itu kayak gimana sih? Dan sekarang kita langsung aja mungkin ke store ya, jangan di sini. Jadi kita cari laptop yang baru yang belum benar-benar belum diaktifkan OHS-nya. Jadi kalian bisa tahu sampai awal. Dari awal ya, bukan sampai awal.
Daship. Oke, jadi sekarang kita udah di toko ya, dan kita akan cari laptop yang benar-benar baru. Kebetulan barusan ada yang beli laptop, jadi kita bisa langsung aktifkan untuk UHS-nya. Karena kalau misalkan kita buka yang baru, segelnya kebuka, dan kalau segelnya kebuka biasanya kalau ada orang yang mau beli itu nggak mau, mereka maunya yang segel gitu ya. Dan mungkin buat kalian yang ini juga ada banyak yang tanya, bang tokonya DKID di mana sih? Di Cyber Mall ya, di Cyber Mall Malang. Cuman sekarang lagi PPKM, jadi ya kita cuman melayani online aja. Ada yang kesini biasanya cuman kita batasi antri. Jadi gini, mungkin nah jadi satu orang, jadi satu orang, habis itu satu orang lain masuk gitu ya, antri kalau misalkan kalian pengen ke Cyber Mall. Dan sebenarnya saya tadi bawa mic wireless, cuman gak dibawa kabel, jadi ya gitulah ya. Dan maafkan kalau tokonya lagi berantakan karena memang lagi PPKM. Ini aja AC-nya nggak nyala ya di mall ya, jadi saya keringetan. Oke, jadi di sini sudah ada. Jadi karena ternyata di toko rame suaranya bocor, ini saya voice over aja ya. Dan di sini sudah ada Lenovo HP 3i Intel Core i5 yang kebetulan pembelinya itu ada di depan dan minta diaktifkan juga untuk UHS-nya. Jadi saya nggak harus bongkar-bongkar. Jadi caranya paling awal kalian harus koneksikan dulu laptop dengan internet, karena aktivasinya ini kita bakalan butuh internet. Terus kalau misalkan kalian belum punya akun Microsoft, kalian harus buat dulu akun Microsoft di website resminya Microsoft ya. Dan kebetulan si penggunanya ini juga belum punya akun, minta tolong diaktifkan, jadi kita buatkan akun juga. Untuk cara daftar akun Microsoft ini gampang banget kok. Kalian tinggal isi siapa nama kalian, masa nama kalian sendiri lupa, nggak mungkin kan ya. Terus tanggal lahir ini juga harus diisi. Terus setelah tanggal lahir kita harus cocokkan CAPTCHA. Jadi kita harus membalik-balikan gambar bebek ini. Intinya ini adalah sistem dari Microsoft biar tidak mengira kalau kita ini robot. Setelah selesai membuat akun Outlook, kalian bisa buka salah satu aplikasi dari UHS, dan di sini saya contohkan untuk membuka aplikasi Word ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen buka Excel atau PowerPoint sama aja, karena setiap kali nanti kalian masuk, kalian harus disuruh sign in dulu. Setelah itu kalian bisa sign in dengan akun yang terdaftar tadi, tapi kalau misalkan kalian sudah punya akun Microsoft ya bisa langsung sign in. Karena sebenarnya UHS ini sudah ada di motherboard atau di PCB laptop tersebut. Jadi kalau misalkan kalian tanya apakah bisa kalau misalkan digunakan di device yang lain, jawabannya sayang banget nggak bisa. Yang bisa adalah Office 365 yang bisa sampai 6 user tadi. Dan setelah login, kalian buka dulu ke account. Nah ini kan belum teraktivasi ya, kita close dulu. Habis itu kita buka lagi aplikasinya. Dan setelah kita restart aplikasinya akan muncul menu pop-up yang intinya you've got Office yang terregistrasi dengan akun Outlook yang sudah kita buat untuk sign in tadi. Tapi belum sampai di situ ya, kita harus periksa dulu ke menu, kita pilih ke account, terus kita pilih update now. Karena kalau nggak diupdate dia tidak akan teraktivasi. Dan ternyata tadi kan saya bilang kalau OHS ini ada 3 ya, Office, Excel, dan juga PowerPoint. Ternyata setelah diupdate itu ada satu lagi yang namanya adalah Microsoft OneNote. Jadi sekarang OHS ada 4 aplikasi. Setelah update-nya selesai, ya udah ya, kalian bisa periksa di account, dia akan ke sign in dengan akun Microsoft Outlook yang tadi sudah kalian pakai. Nah, ini ada satu lagi yang warnanya ungu N yang artinya adalah Microsoft OneNote. Jadi kita dapat 4 aplikasi dari OHS. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira untuk aktivasi OHS 2019. Gampang banget. Jadi seharusnya sih kalian bisa. Dan video ini nanti bakalan saya kasih di fact atau frequently asked question di Shopee-nya DKID karena banyak banget yang tanya. Jadi buat yang tanya bisa langsung ngikuti caranya tadi. Sekalian aja mumpung saya di toko, saya mau promosi juga ya. Jarang-jarang saya promosi di YouTube saya sendiri. Jadi buat kalian yang pengen beli online laptop silahkan di Shopee-nya DKID. Jadi buat kalian yang pengen cari laptop apapun bisa langsung lihat di kolom deskripsi, bisa tanya ke adminnya Shopee. Dan kalau yang di Malang bisa langsung ke sini, cuman yaitu dibatesin ya. Nggak bisa langsung rame. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Kesimpulannya sih, laptop kalian baru kalian tuh pasti ada Office Home 2019. Tapi ada beberapa laptop yang nggak ada. Contohnya kayak ini ya. Ini ada Lenovo V14, dia hanya ada Windows 10-nya, nggak ada OHS-nya. Nah, biasanya kayak gini nih. Kalau misal di laptopnya nggak ada stiker Microsoft Office and Home Student, biasanya di box-nya ada. Kenapa nggak ada di laptopnya? Biasanya karena mengganggu pemandangan gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa ya dibantu DKID karena di sini banyak anak yatim piatu ya. Jadi dengan beli di DKID sebenarnya kalian juga menyumbang untuk anak yatim piatu. Ini yatim piatu. Belum ya itu. Sana yatim piatu, ini yatim piatu, ini juga yatim piatu. Ya ini jadi dengan beli di DKID itu membantu anak-anak yatim piatu. Oke. See you in the next video.